Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Hukum Perusahaan KSN yang diampu oleh Bapak Bagus Ramadan SHMH yang akan memaparkan materi mengenai dasar-dasar hukum perusahaan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kayatara Nuratisa dengan 3 digit terakhir 093 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zahra Aurelia Wibowo dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 779. Perkenalkan, saya Asyarif Tidamura dengan 3 digit NIM terakhir 464. Perkenalkan, nama saya RRD Budi Permana dengan 3 digit NIM terakhir 792. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasih Sanjani dengan 3 digit NIM terakhir 695. Perkenalkan, nama saya Lorenzo Sierra dengan 3 digit NIM terakhir 335. Selamat menyaksikan. Perusahaan berasal dari hukum dagang yang merupakan hukum perikatan yang timbul khususnya di lapangan perusahaan. Menurut Sukartono sendiri, perusahaan merupakan salah satu pengertian dari ekonomi yang tergabung dalam hukum perdata khususnya di hukum dagang. Ada beberapa istilah perusahaan itu sendiri yang telah diadopsi dari bahasa Belanda, yaitu ada onderneming dan bedrijf, yang dimana keduanya memiliki pengertian yang sama, yaitu perusahaan berkaitan dengan finansial dan ekonomi. Perusahaan dipergunakan untuk mencari laba dan keuntungan dalam perekonomian perusahaan tersebut. Lalu ada istilah vennootschap sendiri dari bahasa Belanda, yang dimana istilah ini mempunyai pengertian secara yuridis adanya salah satu bentuk usaha keterikatan antara orang maupun orang sekutu atau dalam perseru. Mempelajari sejarah hukum perusahaan Indonesia tidak lepas kaitannya juga dengan sejarah hukum dagang di Belanda. Sejarah hukum dagang Belanda juga tidak lepas kaitannya dengan hukum Perancis. Nah, hukum Perancis ini juga tidak lepas kaitannya dengan hukum Romawi atau Corpus Iuris Civilis. Hukum Romawi atau Iuris Civilis ternyata tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Nah, oleh karena itulah disusun peraturan hukum-hukum baru yang berdiri sendiri di samping hukum Romawi yang berlaku. Hukum yang baru dan berdiri sendiri ini lebih populer disebut sebagai hukum pedagang. Pada awal abad ke-16 dan ke-17, sebagian besar kota di Perancis mulai menyelenggarakan pengadilan istimewa khusus untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan pada masa itu. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum pedagang sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lainnya. Kemudian, disebabkan pesatnya perkembangan dalam dunia perdagangan dan eratnya hubungan antar daerah, ditambah dengan banyaknya konflik-konflik dagang yang menemui jalan buntu di masa itu, telah mendorong keinginan untuk membentuk satu kesatuan hukum atau unifikasi di bidang perdagangan yang berlaku untuk seluruh daerah termasuk di Indonesia nantinya. Sumber hukum perusahaan yang pertama yaitu adalah perundang-undangan. Perundang-undangan ini ada dalam ketentuan KUH Perdata dan juga KUHD, di mana kita masih menggunakan peninggalan di zaman Hindia Belanda dahulu berdasarkan dengan aturan peralihan dalam UUD 1945. KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini berlaku sebagai lex generalis atau hukum generalnya secara umum, dan juga kalau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini berlaku sebagai lex specialis atau hukum khususnya. Selain itu, dalam membuat perjanjian kita juga harus berdasarkan atau semua perjanjian itu harus tunduk kepada pasal 13-19 KUH Perdata, di mana perjanjian ini bernama ataupun tidak harus tunduk pada pasal tersebut. Kemudian selain itu ada undang-undang lain yang juga mengatur mengenai perusahaan terkait dengan BUMN, perasuransian, dan lain-lain. Sumber hukum perusahaan yang kedua yaitu adalah kontrak perusahaan. Kontrak perusahaan ini memenuhi atau isinya adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak di dalam kontrak tersebut. Apabila terjadi sengketa atau permasalahan di dalam perjanjian yang mereka jalankan, maka pihak-pihak ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara damai. Apabila kesepakatan tidak tercapai dalam kontrak tersebut, maka akan dilaksanakan melalui penyelesaiannya melalui arbitrase atau pengadilan. Sumber hukum perusahaan yang ketiga yaitu adalah jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini adalah sumber hukum perusahaan yang ketiga, di mana dia adalah apabila terjadi sengketa antara pemenuhan hak dan kewajiban terkait pihak-pihak terutama yang melaksanakan perjanjian. Nah, jurisprudensi ini adalah penyelesaian yang ditetapkan oleh hakim apabila terjadi sengketa-sengketa tersebut. Kemudian sumber hukum yang keempat yaitu adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang ditetapkan atau ditentukan oleh masyarakat dan pengusaha terkait dengan perusahaan.
kebiasaan-kebiasaan ini memiliki kriteria sendiri agar dapat diikuti. Yang pertama ini adalah perbuatan yang bersifat keperdataan, kemudian yang kedua ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau patutan, kemudian kewajiban dan haknya itu harus dipenuhi, dan juga keempat ini diterima oleh pihak-pihak secara sukarela karena memang dianggap hal yang logis dan patut. Yang kelima adalah menuju akibat hukum yang memang dikehendaki oleh pihak-pihak tersebut. Oke, selanjutnya kita memasuki materi terkait dengan bentuk usaha. Di mana bentuk usaha itu memiliki dua bentuk, yaitu usaha yang berbadan hukum dan usaha yang bukan berbadan hukum. Di mana usaha yang berbadan hukum ini memiliki karakteristik yaitu adanya pemisahan harta antara harta pemilik perusahaan dengan harta perusahaan. Contoh dari bentuk usaha yang berbadan hukum ini adalah PT, di mana PT ini memiliki adanya pemisahan tegas antara harta pemilik usaha dengan harta perusahaan, dan modal dari PT ini sendiri berbentuk saham yang bisa diperdagangkan. Lalu selanjutnya contoh bentuk usaha yang berbadan hukum adalah koperasi, di mana koperasi ini didirikan bersama para anggotanya dengan tujuan bersama para anggotanya dan memiliki prinsip ekonomi kerakyatan. Lalu ada juga beberapa contoh dari bentuk usaha berbadan hukum ini, yaitu ada yayasan, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMN. Selanjutnya adalah bentuk usaha yang bukan berbadan hukum, di mana memiliki karakteristik yaitu tidak adanya pemisahan harta antara harta pemilik perusahaan dengan harta perusahaan. Contoh dari bentuk usaha bukan berbadan hukum ini adalah CV, yaitu bentuk usaha yang terdiri dari sekutu pasif dan sekutu aktif, di mana sekutu aktif adalah orang yang menjalankan perusahaan dan sekutu pasif adalah orang yang memberi modal. Lalu yang selanjutnya adalah firma, di mana firma ini merupakan persekutuan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan nama bersama, di mana para anggota firma ini memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas pada kewajiban perusahaan yang dimiliki. Kedua bentuk usaha bukan berbadan hukum tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUH. Baik, saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha. Kegiatan usaha merupakan aktivitas operasional yang dilakukan oleh badan usaha untuk memenuhi tujuan-tujuannya. Kegiatan usaha terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah kegiatan perdagangan, di mana terdapat aktivitas jual beli terhadap barang dan ataupun jasa, meliputi proses distribusi, ekspor, dan impor. Kemudian ada kegiatan produksi, di mana terdapat aktivitas pengolahan bahan baku ataupun bahan mentah menjadi produk jadi ataupun setengah jadi, yang biasanya terdapat pada industri manufaktur dan industri kreatif. Kemudian ada kegiatan usaha berupa jasa, di mana di sini menyediakan layanan pada berbagai sektor seperti sektor kesehatan dan pendidikan. Kemudian kegiatan usaha terakhir adalah kegiatan usaha yang berbentuk layanan keuangan, di mana di sini perusahaan sebagai penyedia layanan keuangan seperti perbankan dan asuransi. Nah, untuk layanan keuangan ini diatur lebih lanjut di undang-undang yang lebih khusus seperti Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya terdapat pengklasifikasian usaha menurut jenis-jenisnya. Setidaknya terdapat 5 jenis usaha yang dapat kami paparkan. Yang pertama adalah usaha yang berjenis manufaktur, di mana dalam perusahaan tersebut memproduksi ataupun mengolah bahan mentah menjadi produk-produk setengah jadi ataupun produk jadi yang akan disalurkan kepada konsumen. Kemudian ada perusahaan yang bergerak ataupun berjenis jasa, di mana perusahaan tersebut menyediakan fasilitas pelayanan jasa seperti pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. Kemudian ada perusahaan yang bergerak di jenis agraris, di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang-bidang memanfaatkan sumber daya alam seperti perusahaan pertanian dan lain sebagainya. Kemudian ada perusahaan yang berjenis ekstraktif, di mana perusahaan tersebut mengambil ataupun mengekstrak sumber daya alam ataupun kekayaan alam, kemudian dimanfaatkan ataupun diperjualbelikan. Contohnya perusahaan pertambangan. Yang terakhir adalah jenis usaha berupa real estate, di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang pengembangan jasa yang dimana membantu ataupun memfasilitasi pembangunan kawasan-kawasan yang terpadu dan dinamis. Berikut karakteristik dalam berwirausaha antara lain yaitu percaya diri. Percaya diri yang dimaksud adalah percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri dalam mengambil sebuah keputusan, dalam menghadapi sebuah tantangan, rintangan, dan juga dalam memotivasi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya ada berani dalam mengambil risiko. Beranilah untuk mengambil sebuah risiko yang telah diperhitungkan dan telah dilalui dari sebelumnya. Selanjutnya ada tekun dan pantang menyerah.
Membangun sebuah usaha memerlukan waktu dan usaha yang tidak sedikit, tanpa tekun dan pantang menyerah dalam menghadapi rintangan-rintangan dan kemunduran. Kreatif dan inovatif selalu mencari ide-ide baru dan inovatif untuk meningkatkan usaha. Berani untuk berbeda dan menonjol dari pesaing. Disiplin dalam arti tersebut dalam mengelola waktu, keuangan, dan sumber daya lainnya. Fokus dan terarah memiliki tujuan yang jelas dan fokus untuk mencapainya. Hindarilah pada hal-hal yang tidak diperlukan. Selanjutnya yang terakhir ada belajar dan berkembang. Terus belajar dan mengembangkan diri untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.